من أنا لولاكم كيفما أحبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ada di Indonesia sekarang ini Pektobeles 1610 1300 suku, 740 bahasa, 6 agama, alirannya lebih dari 200. Secara logika berpotensi untuk perang saudara. Tapi faktanya Indonesia sampai saat ini hidup damai, tentram, berdampingan, tidak ada persoalan yang berarti. Kalau di luar mak, mau ning luar mbian, pulaunya satu, agamanya satu, bahasanya satu, tradisinya satu, perang saudara, dan perangnya cuma urusan beda guru dan beda mazhab. Di Indonesia ini banyak mazhab, banyak guru, bahkan beda hari raya. Indonesia tidak perang saudara. Indonesia matang, dewasa dalam menyikapi persoalan apapun. Ketika kemarin negeri ini menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia mampu menekan inflasi ekonomi, cuma turun 2%. Stabilitas ekonomi berjalan dengan baik, tidak ada yang mengalami krisis ekonomi. Amerika jatuh, hancur, berantakan Amerika, sampai sekarang mengalami krisis ekonomi, negara maju. Dan Amerika sekarang sudah banyak gelandangan ada di Amerika. Di Turki sampai sekarang mengalami krisis ekonomi. Saudara-saudara sekalian, apalagi sekarang Indonesia ini mempunyai bonus demografi, usia produktif 52% yang ada di Indonesia. Makanya pemilu yang akan datang, pemilunya anak-anak muda. Anak-anak muda inilah generasi-generasi hebat. Ning Jepang mungkin ning kama, anak muda di segoni. Banyak ring tua kapti, sehingga negara khawatir negaranya akan semakin mundur. Di Jerman juga seperti itu. Indonesia punya bonus demografi, usia produktif ini jauh lebih banyak daripada usia orang-orang tua. Ini modal utama Indonesia sudah siap menjadi negara maju. Oleh karena itu, untuk menuju negara maju Indonesia emas, maka tidak boleh tidak, semua harus berkontribusi, semua harus memberikan sumbangan ke bangsa ini, termasuk As-Saidiyah. Mustalahul Hufat sekarang ini sudah siap mengantarkan santrinya menjadi santri-santri yang berkualitas, anak-anak yang pinter tapi soleh, anak-anak yang pinter tapi berkarakter, anak-anak yang pinter tapi beriman. Itu yang dicari oleh Indonesia saat ini. Mungkin pinter menolong banyak mungkin lagi, tapi nyari orang yang berakhlak, yang beriman, ini kemelara. Debu dimangkin ni kebanyak orang pinter, kentak benda. Debu dimangkin ni kebanyak orang pinter, kentak cucu. Dunia sudah terbolak-balik. Orang yang biasa nangkepi orang sekarang ini ditangkap. Orang yang biasa nuntut orang sekarang ini dituntut. Orang yang biasa ngadili orang sekarang ini diadili. Oleh karena itu Indonesia emas yang akan datang harus diisi oleh santri-santri. Oleh karena itu kepada Mustalahul Hufat As-Saidiyah, di samping anak-anak kita diajari pendidikan Al-Quran, pendidikan agama yang luar biasa, saya usul tambah pelajaran ini di As-Saidiyah ini. Ajari silat anak-anak kita, ajari karate anak-anak kita, ajari tinju anak-anak kita, menjaga-jaga jika pada suatu akan terjadi pengacau agama dan menghancurkan bangsa ini, maka santri-santri Mustalahul Hufat As-Saidiyah harus ada di garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa dan agama ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pengajian kuat ducen, kulit tak kuat. Reng bini ini kemuning bebe tanya ibu kuat ducen kuat. Terpikir seneng atas langak-langak. Jadi orang Indonesia ini kita harus bangga, bersyukur jadi orang Indonesia. Meskipun secara geografis letak Indonesia ini, saudara-saudara sekalian, jauh dari tempat lahirnya Islam di Mekah. Lebih dekat Eropa dengan Mekah.
Turki dengan Mekah. Tetapi apa yang terjadi? Allah banyak memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada Indonesia. Apa buktinya saudara-saudara sekalian? Penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, mengatakan insya Allah surga akan ditempati mayoritas orang-orang Indonesia. Amin. Mekah mah Saudi Arabia yang Islam segemi juta kun. Tak nenggu majago musuh Indonesia. Eki? Papolong ke Timur Tengah papolong Saudi, papolong Kuwait, Qatar, kepi Abu Dhabi, kepi papolong kepi. Dibandingkan dengan penduduk muslim Indonesia tidak ada apa-apanya. Dan kita saudara-saudara sekalian di dalam melaksanakan agama, di dalam melaksanakan ketauhidan ini, saya punya keyakinan yang paling nyaman hidup di Indonesia. Impian pengajian mah sampai laku sepuh ada saya alarang Indonesia ini ke pengajian poluan ibu nutup jalan aja gawe polisi. Coba impian entar ke Saudi Arabia pas kumpul nggak nikah tangkep biar gimana? Tidak ada kegiatan kecuali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Di tempat-tempat lain berkumpul ditangkap oleh askar. Kita mau berkumpul kapan saja, mau beribadah kapan saja, mau ngaji kapan saja, mau berzikir kapan saja. Indonesia tempat yang paling nyaman untuk melaksanakan ibadah. Luar biasa hidup di Indonesia ini. Orang mengatakan Indonesia ini serpihan tanah surga. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Ya, panas tak pate panas, celep tak pate celep. Empian abengkang setahun genteng, tak kira mati. Tapi mau nempian di Eropa, abengkan biar di musim dingin, bekum biar teti es. Yang gimana? Paling nyaman hidup di Indonesia. Oleh karena itu kita senang, bersyukur, berterima kasih hidup di Indonesia ini. Minum air Indonesia, kemudian menjadi darah kita. Kita minum padi, makan padi, makanan Indonesia, kemudian menjadi daging-daging kita. Kita menghirup udara Indonesia, kemudian menjadi nafas kita. Kita kemudian bersujud di bumi Indonesia, sehingga bumi Indonesia ini menjadi sajadah kita. Dan kita juga akan mati di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, makanya orang Indonesia nikah asyukur, banyak asyukur teti orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, meskipun secara letak geografis Indonesia ini jauh dari tempat makam Nabi, Indonesia ini jauh dari tempat lahir Nabi, tapi kecintaan orang Indonesia kepada Rasulullah tidak kalah dengan mereka-mereka yang dekat. Selebur baca solawat orang Indonesia, semak musuh agama Nabi kasar tanda ke solawat. Yang cinta Nabi adalah orang Indonesia, dan Nabi mencintai kita. Sayyid Alwi Al-Maliki, seorang ulama yang berpengaruh di Mekah, beliau mengalami mukasyafah ketika berziarah di makam Nabi. Oning mukasyafah dia. Mukasyafah nikah orang yang dikasih keistimewaan oleh Allah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia kebanyakan. Sayyid Alwi Al-Maliki ketika ada di makam Nabi, Sayyid Al-Maliki mengalami mukasyafah. Dalam mukasyafahnya Sayyid Al-Maliki melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dikerumuni oleh banyak orang. Di depan Nabi dikerumuni oleh orang bersaf-saf, di belakang Nabi juga dikerumuni orang sangat banyak. Sayyid Alwi bertanya kepada Rasulullah, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang ada di saf pertama itu? Nabi menjawab, "Hum ashabi." Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian yang di saf kedua itu siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, "Hum ashabi." Mereka adalah sahabat-sahabatku. Kemudian sepeda ibu di depan jenengan gak dintok, orang cecek benjang gak dintok. Siapa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Hum al-Indonesiun." Mereka adalah orang-orang Indonesia yang cinta kepada aku, dan aku juga cinta kepada orang Indonesia. Amin, amin, Allahumma amin.
Sejak peristiwa ini, saudara-saudara sekalian, Sayyid Alwi Al-Maliki semakin cinta dengan orang Indonesia, kemudian sering berkunjung ke Indonesia, kemudian membuat pondok pesantren yang santrinya mayoritas orang Indonesia. Luar biasa Indonesia ini, insya Allah. Apalagi sekarang ini, saudara-saudara sekalian, Indonesia sudah membuat sebuah konsep besar untuk dunia, fikih peradaban untuk dunia. Sekarang orang-orang luar sudah banyak berdatangan ke Indonesia. Guru-guru besar di Mesir banyak berdatangan ke Indonesia. Cuma satu keinginannya, belajar Islam di Indonesia yang damai, rahmatan lil alamin. Ya Pak ya? Cek balik Indonesia ini tempat ilmu. Dan kadang bulan ini kebimpian ini kelata. Pas balik Indonesia ini ke tempat ulama. Pas acur di Afghanistan, tempat konflik. Mulai dari Afghanistan ngamuk mololo atau okar mololo. Orang kafir lagi. Ini bahaya. Sementara di luar makin belajar ke Indonesia. Pengen belajar seperti apa konsep Indonesia yang punya keberagaman yang luar biasa ini. Kok bisa hidup damai, tentram, berdampingan, sementara di luar pun sintung sukunya justru berperang di mana-mana. Ini hebatnya jadi orang Indonesia. Masya Allah, sampai Gusti Kanjeng Nabi cinta kepada orang Indonesia. Cinta kepin nih ke orang Indonesia, ke Gusti Kanjeng Nabi ini. Lembur dah Gusti Kanjeng Nabi ini. Terus masuk surga kepi. Doakin di gula, panjenengan sehadir masuk surga kepi. Impian sehadir makin doakina bisa ke tanah suci kepi. Keleman dari Mekah soki kepi. Amin. Oleh hadiah mewah, mobil mewah. Pak Bapan doakin bikula rezekinya tambah. Istrinya juga Tambah. Istrinya tambah sayangnya. Sepakat ini? Sepakat. Sayangnya istri itu penting, Pak. Ya. Seorang laki-laki yang hebat, seorang laki-laki yang sukses, pasti di belakangnya ada istri yang hebat. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara sekalian, seorang laki-laki yang hebat dan sukses kemudian jatuh, pasti ada perempuan lain di belakangnya. Itu reng bini ini hebat iki bagi, bisa ngangkat reng laki, bisa menghancur orang lah. Makanya orang bini ini jauh lebih kuat dari reng laki. Ada penelitian di Indonesia ini, penelitian terbaru. Gimana ternyata dari hasil penelitian itu adalah suami itu lebih dulu cepat mati daripada istri. Itu yang laki ini kan cepat dulu mati daripada orang bi. Nah pembuktiannya janda jauh lebih banyak daripada budak. Berarti orang laki dulu banyak mati gak ada. Di Jawa Barat perbandingan duda dengan janda 1:8. Di Jawa Timur 1:3. Gimana? Kenapa laki-laki itu kok mati duluan dalam penelitian ini? Alasan cuma dua. Pertama, nikah saya menyaman depo pengereng bini. Kenapa alasannya? Karena faktanya orang bini nikah jauh lebih kuat dari orang laki. Abusnya lemes tapi kuat. Ring laki ini kok abusnya jemur aja betul. Wat megawat demak. Orang sing nganggo jamu kuat niki mesti ring laki. Bener iki lagi. Ring laki iku wat megawat luar iki lagi. Iki lagi. Luar dadi singa, dadi komandan. Orang takut kaki. Coba mulai ke compon, sentak di sebini sekalian. Becot solo. Betul apa tidak ini? Betul apa tidak? Reng bini ini berdasarkan penelitian itu jauh lebih mandiri sarang orang lagi. Reng bini ini kemana mau ditinaki mati laki dah. Reng bini ini mandiri. Dia sanggup mendidik anaknya. Dia sanggup memberikan makan ke anaknya. Bahkan dia rela jadi janda sampai mati. Coba mun reng laki tinaki mati musuh bini dah.
langsung goblok mendadak, tunggu pas gerjeleng-gereng. Tak kuat mandiri nih kan, main tar bini lelai pun kita pendem boy. Reng laki nih, saya bini mata kita pendem, matang tak patuh. Sebun kanan nih kan keluar aing mata, sebun kanan, sebun kacir cerkerat. Maaflah boleh saya lala buat si cocok. Kita pendem nih kan. Ini kan menunjukkan reng laki tidak mandi. Gimana? Tina aki mati si bini tanya aki kamu masih 4 tahun nih kan. Mendidik, apalagi mendidik anak nggak bisa. Lesson nomor 2 dikasih tak mati zaman. Anak reng laki ini punya mati keadet daripada reng bini. Polan banyak reng laki makin banyak etak sentak musuh bini dah. Ketimpian pun laki terolan jengah umur cek tak sentak. Yang gimana? Yang laki ini gimana? Agaya luar do. Yang gila tak nampek serah. Pola itu di pejabat sekali. Sepuluh yang gimana? Sepuluh pola kiai sekali. Pun cebok betak ibunya iman. Pakun kerja. Allahumma salli ala Muhammad. Main tarkun kiai pejabat. Umar bin Khattab. Khalifah saya paling ketakut musuh setan. Main tar orek setan tako. Pun Umar jele. Begitu betak di bini nah, bungkam sejuta kata, diam 1000 bahasa. Tidak berkutik, pas dunggu. Tanya aki di pejabat, pas dunggu Umar. Mata apa tuh musuh ketika memimpin negara? Orang takut kabdi. Mapas betak raja pas dunggu. Apa jawabannya Umar? Marahnya istri saya tidak sebanding dengan jasanya yang begitu besar. Istri ini jasanya luar biasa. Abah senang nganggur, tapi sebenarnya kerjanya istri 24 jam. Tidak pernah berhenti. Mengandung itu berat, melahirkan lebih berat, mendidik anak itu lebih berat, apalagi juga melayani saya, melayani sedang kebutuhan saya. Jasanya terlalu besar. Jadi istri saya kalau marah kepada saya, mau marah kayak apapun, saya tidak akan balik marah, saya akan tunduk dan saya akan menundukkan kepala karena jasanya terlalu besar. Malar mantir lakin panjenengan pada bi Umar bin Khattab kapi. Amin. Boleh petak bimpian pah neng kapi. Deki peleman dari pengajian terus bi lagi petak kapi lagi. Makola nimpi Umar kapi. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau kita pengen masuk surga, syaratnya cuma satu, cinta Nabi. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi tidak cinta Nabi, maka Allah tidak cinta kepada orang ini, dan Allah tidak mengampuni dosanya. Berat gak berat? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan kata Allah kepada orang-orang yang ngaku cinta kepada aku, kata Allah, maka orang ini harus cinta kepada Nabi. Kalau orang ini cinta kepada Nabi, maka Allah cinta kepada orang ini dan Allah mengampuni dosanya. Jadi yang ngaku cinta ke pangeran, patah lembu bagus dekat Nabi, Allah tidak cinta kepada orang ini. Dan Allah tidak mengampuni dosanya. Maulid ini sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak main-main. Jangankan manusia, Allah memberikan sanjungan yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini Allah yang memuji Nabi, bahwa dalam diri Nabi itu ada akhlak yang sangat mengagumkan. Allah memuji habis Nabi. Jadi kalau kita mulai tadi bersolawat, maca solawat luar biasa, muji-muji Nabi, tidak bid'ah, tidak sesat, tidak dosa, karena Allah memberikan contoh memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan satu-satunya perintah Allah, saudara-saudara sekalian, yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri. Allah ini tidak pernah melaksanakan perintahnya sendiri.
Nyuruh apa aja Allah tak apa aja. Nyuruh haji Allah tak haji. Tapi cuma ada satu perintah yang Allah melaksanakan perintahnya sendiri, dan itu diawali dengan contoh dan keteladanan. Perintah bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah bersolawat, Allah perintah kita, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Nabi mulia, umatnya juga mulia. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama Rasulullah bersama dengan kita, azab ditunda oleh Allah. Kanjeng Nabi sudah wafat, pengen bersama dengan kita terus, perbanyak solawat, karena ketika bersolawat Rasulullah hadir. Paham ya Bu ya? Masya Allah, luar biasa. Pengen disolawati oleh Nabi, pengen disolawati oleh Allah, pengen disolawati oleh malaikat. Kalau Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, saya kira maklum dan wajar, karena Nabi orang hebat. Ya, Michael Hart, bapak astronomi dari Amerika, setelah mengadakan penelitian bertahun-tahun di antara 100 tokoh pemimpin besar di dunia ini, hasil penelitiannya, meskipun dia tidak beragama Islam, dia meletakkan bahwa tokoh besar, pemimpin yang paling berpengaruh di dunia ini, dia naruh di ranking pertama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang kedua dia taruh Isaac Newton. Baru yang ketiga dia taruh Albert Einstein. Yang keempat dia taruh Isa Al-Masih. Kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh besar lainnya seperti Umar bin Khattab masuk di dalamnya. Dalai Lama, tokoh dari Cina, juga masuk di dalamnya. Mahatma Gandhi, bapak nasionalis dari India, juga masuk di dalamnya. Yang sampai mati dia tetap beragama Hindu. Ternyata setelah mati tertulis dalam agendanya, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, tidak ada yang bisa menandingi Muhammad. Kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah sama malaikatnya, maklum. Tapi yang luar biasa, jika Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang hadir di maulid ini yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Orang yang berzikir banyak dan bertasbih, Allah dan malaikatnya langsung menjawab. Apa kata Allah dan malaikatnya? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berzikir dan bertasbih. Kalau Allah bersolawat kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, malaikat mendoakan kita. Mendoakan apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar Allah dan malaikatnya memberikan perhatian kepada tempat ini yang sangat mulia ini, yang sedang memperingati maulid ini dan khatmil Quran ini. Mari kita baca tasbih dan berzikir dengan khusyuk di akhir ceramah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la illa billah
Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni Ya Rasulullah Ya Rafi'a sya'ni wadda Akfata ya jiranta Ya uhailal judi wal karami Ya uhai judi wal Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الجنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله بحرمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.